Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kesempatan kali ini walaupun lewat media online, tapi alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang patut kita syukurin karena di tengah wabah seperti ini kita diberi kesehatan, dapat beraktivitas seperti biasa. Saya ingatkan kembali kepada anak-anakku, jangan sampai kalian tidak mengikuti kegiatan daring karena itu mempengaruhi nilai akhir kalian dalam penentuan kenaikan kelas nanti. Pada kesempatan hari ini, mari sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak saya kalian? Mudah-mudahan kalian juga diberi kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasa. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang senam lantai. Walaupun dulu pernah disampaikan, namun melalui daring belum pernah Bapak sampaikan. Jadi ada langkah baiknya Bapak sampaikan pada hari ini karena materi senam lantai juga termasuk dalam materi ujian akhir semester kali ini. Dalam kesempatan ini, siswa diharapkan dapat memahami pengertian pola gerak dominan dalam senam lantai, memahami dan mempraktikkan pola gerak dominan senam lantai. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan gabungan gerak dasar senam lantai. Keempat, memahami dan mempraktikkan latihan gerak dasar mandiri dan kelompok. Sekilas tentang senam lantai, elemen gerak senam lantai artistik serta rangkaiannya sebaiknya dilakukan di atas matras agar nyaman dan mengurangi cedera saat melakukan gerakan tersebut. Sebelum melakukan senam lantai, alangkah baiknya melakukan stretching dari kepala dan seterusnya, juga melakukan warming up terutama di daerah persendian. Apabila kita melakukan olahraga senam lantai, maka yang harus kita perbanyak senam pemanasannya adalah daerah leher, daerah lengan ini, tangan itu, dan juga sendi-sendi bahu juga harus dipanaskan sedemikian rupa agar kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim agar tidak cedera. Pola gerak dominan dalam senam lantai adalah yang pertama adalah kombinasi keseimbangan menggunakan kaki. Kombinasi keseimbangan menggunakan kaki diantaranya adalah sikap kayang. Tentunya anak-anakku sekalian bisa melakukan kayang. Kayang dapat dilakukan dari sikap awal berbaring telentang dengan posisi seperti ini. Kemudian ditekan dengan tangan dan kaki juga. Kemudian punggung naik melenting seperti ini. Itu juga sikap kayang. Seperti sikap kayang. Bisa juga dilakukan dengan posisi berdiri. Berdiri, kemudian pelan-pelan badan membelakangi dinding, kemudian badan membentuk dinding, terus turun, kemudian membentuk seperti ini. Kalau yang sudah mahir, bisa juga dari posisi berdiri, langsung ke belakang, posisi tangan ke belakang, terus melenting ke belakang, berbentuk seperti ini. Jadi banyak sekali cara-cara kalian untuk melakukan atau latihan kayang. Bisa langsung dari bawah, usahakan semuanya dilakukan di atas matras sehingga apabila kalian capek atau kalian terlepas lengan tangannya dari pegangan, kalian bisa menyentuh matras, kepala terbentur tidak sakit. Yang kedua, kalian bisa membelakangi dinding, dekat dengan dinding, kemudian tangan menyentuh dinding arah belakang, kemudian membentuk gerakan seperti ini, kayang. Bisa juga kalian kalau sudah mahir, berdiri, kemudian langsung ke belakang, badannya dilengkung ke belakang, melatih dan berbentuk seperti ini. Itulah sikap
Kombinasi keseimbangan menggunakan kaki yaitu sikap kayang. Yang kedua, sikap lilin. Sikap lilin mudah sekali digunakan seperti ini, dan jangan lupa menggunakan matras. Apabila tidak ada matras, kalian juga bisa menggunakan tempat tidur kalian itu spon atau tilam kalian disimpan di tempat yang aman, kemudian kalian melakukan sikap lilin di atas tilam kalian. Sikap lilin ini bentuknya kaki diteruskan ke atas, kemudian tangannya menyentuh pinggul, membentuk siku, kepala disandarkan di lantai, dibiarkan di lantai, kemudian ini ditekan ke pantatnya nih, pinggulnya ditekan sampai lurus. Itulah yang dinamakan sikap lilin. Setelah kita belajar tumpuan dengan kaki, sikap lilin, kemudian yang kedua adalah kombinasi keseimbangan menggunakan lengan. Apa itu? Handstand dengan handstand. Handstand itu adalah berdiri, hand itu tangan, stand itu berdiri. Berarti handstand berarti tangan berdiri atau berdiri dengan menggunakan tangan. Apabila kalian belum mahir melakukan gerakan adalah dibantu dengan teman. Berdiri begini, jongkok, kemudian kakinya naik, temannya memegang kakinya di atas. Bisa juga kalian menghadap ke dinding. Menghadap ke dinding bisa juga. Di dinding, kemudian dinaikkan kakinya seperti ini di dinding. Nah, bersandar di dinding dan posisi tegak seperti ini. Dan jangan lupa berat badan dibagi kedua tangan ini yang menumpuk. Jangan digunakan dengan salah satu tangan, berbahaya. Karena bisa cedera ya kalau kalian menumpuk dengan satu tangan. Apabila terutama pada siswa yang berat badannya berat sekali, yang badannya gemuk, itu berbahaya kalau menumpuk dengan satu tangan. Nah, ini kalau kita handstand di atas matras. Apabila kalian sudah mahir dari posisi duduk, kemudian langsung diangkat kaki ke atas. Nah, seperti bentuknya, ini sebentuknya di atas matras ya. Jangan sekali-kali kalian melakukan handstand di atas lantai semen atau ulatun kayu karena berbahaya. Nah, ini juga tegak lurus, tangannya tetap lurus ya, jangan bengkok. Posisinya seperti ini, tampak depan, tampak samping seperti ini. Ya. Nah, tangannya ingatin menumpuk kuat. Kemudian selain handstand, ada juga kombinasi keseimbangan menggunakan kepala. Tumpuan kopstand bentuknya seperti ini. Jadi badan itu ditumpu oleh 3 komponen. Pertama ada kepala, kemudian tangan kiri, kedua tangan kanan. Jadi ada 3 penumpu atau penopang berat badan kita. Berat badan utama adalah di kepala. Kepala itu berarti di jidaknya ya, di jidak kepala itu yang ditumpukan di nomor 1 ini. Kemudian tangan kiri di nomor 2, tangan kanan di nomor 3. Begini posisinya. Kopstand tanpa bantuan teman. Nah, ini kaki di sini, tangan kedua dibuka selebar bahu, kemudian kepala ditempelkan di matras seperti ini. Kemudian mulai mengangkat kaki, bengkok, terus diluruskan, lurus seperti ini. Dan dibiarkan dulu beberapa saat. Nah, kalau kalian tidak bisa sendiri, kalian boleh meminta bantuan teman-teman kalian. Nah, minta bantuan teman kalian. Nah, begini posisinya. Sama dengan handstand tadi, handstand dengan bantuan teman, kopstand menggunakan kopstand dengan bantuan teman juga begini bentuknya. Jadi kalian di sini siap. Ditempelkan tangannya selebar bahu, dibuka tangannya, tempelkan ke matras, jidaknya juga ditempelkan ke matras, kemudian mulai diangkat kakinya lurus,
taman di belakangnya, menunggu sampai bentuk seperti ini. Nah, jadi ujungnya kakinya lurus seperti ini ya. Tapi apabila kalian sudah mahir, tidak perlu bantuan teman seperti yang tadi. Nah, yang seperti ini, kalian langsung diri langsung berdiri gitu. Kemudian kombinasi keempat adalah kombinasi guling ke depan dan guling ke belakang. Nah, guling pertama adalah guling ke depan. Nah, posisinya begini, satu, yang kedua gini, tunduk ke depan, tiga, terus langsung roll, set, langsung posisinya berdiri. Hal yang perlu diperhatikan pada saat kalian melakukan guling, dagu ini harus menyentuh dada ya. Apabila tidak menyentuh dada, dikhawatirkan leher ini akan posisinya berubah pada saat melakukan roll seperti ini. Berbahaya karena cedera di leher itu sangat fatal sekali, bisa membawa kematian. Oleh karena itu, apabila kalian melakukan roll depan, maka dagu kalian ditempel di dada. Biasanya kalau di latihan itu di dagu dipasang koin, sehingga koin itu ditekan dengan dagu nempel ke dada. Jangan sampai koin itu jatuh. Itu latihannya supaya terbiasa dagu menyentuh dada. Dan jangan lupa apabila kalian akan melakukan roll depan, ini leher harus benar-benar sudah pemanasan betul-betul. Apabila tidak, itu sangat berbahaya karena khawatirkan bisa cedera ya. Karena posisi leher itu sangat fatal sekali. Ini posisinya, kemudian tunduk yang kedua, ketiga tangan menyentuh matras, ini kepala ditekuk ke dalam, kemudian mulai roll. Nah, setelah roll begini bentuknya, set, kemudian berdiri kembali. Nah, setelah guling depan, lanjut ke guling belakang atau roll depan, roll belakang. Nah, roll belakang posisinya seperti ini, kemudian badan tunduk, kemudian ke belakang, segini, langsung roll. Nih bentuknya roll, kemudian langsung berdiri kembali. Hampir mirip dengan roll depan, cuman bedanya posisi. Apabila kalian akan melakukan guling depan, maka posisi matras ada di depan kalian di sini ya. Apabila kalian akan melakukan guling belakang, maka posisi matras ada di belakang kalian di sini. Nah, itulah kiranya senam lantai yang saya berikan. Ada lagi yang lain, cuman yang untuk sementara ini hanya 4 kombinasi saja, yaitu yang pertama adalah kombinasi keseimbangan menggunakan kaki, yaitu sikap payang. Yang kedua tadi adalah kombinasi keseimbangan menggunakan lengan, yaitu handstand atau berdiri dengan tangan. Yang ketiga adalah kombinasi menggunakan kepala atau kopstand. Headstand boleh, kopstand boleh, sama saja ya. Head itu, kop bisa sama. Kemudian kombinasi yang keempat adalah kombinasi guling ke depan dan guling ke belakang. Itulah hal-hal senam lantai yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugas, karena tugas di awal pertemuan dulu sudah kalian lakukan, jadi di senam lantai ini tidak ada tugas dari Bapak, cuman yang harus kalian pelajari karena senam lantai juga termasuk dalam materi ulangan semester akhir di semester ganjil ini. Atletik juga masuk, senam irama, senam lantai, dan satunya pencak silat. Ya, ada 5 materi yang harus kalian pelajari. Senam irama, senam lantai, bela diri pencak silat, kemudian senam irama, satunya lagi atletik ya. Jadi ada 5 materi
yang harus kalian pelajari pada semester ini. Sampai di sini anak-anakku, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Udah ya. Tutup Pak ya. Oke, cukup sekian. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga virus ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti biasa. Supaya tidak kegemukan di rumah, jangan lupa pesan bawa di awal pertemuan dulu, tetaplah berolahraga seminggu minimal 3 kali, minimal setengah jam atau 1 jam, agar tubuh kalian tetap bugar. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.